kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berada di bab 1, yaitu LKBB. Nah, LKBB itu singkatan dari apa sih? Kalian udah tahu belum? Jadi LKBB itu singkatan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, apa sih lembaga keuangan bukan bank itu? Jadi, lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi LKBB dalam perekonomian? Jadi, fungsi-fungsi LKBB dalam perekonomian yang pertama adalah memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah membantu kegiatan usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Jadi ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada pasar modal, yang kedua asuransi, yang ketiga dana pensiun, yang keempat lembaga pembiayaan, yang kelima pegadaian. Jadi kali ini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama, pasar modal. Nah, jadi pasar modal ini memiliki peranan penting bagi perekonomian negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi ekonomi dan yang kedua adalah fungsi keuangan. Nah, fungsi ekonomi maksudnya adalah pasar modal merupakan wahana pertemuan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana. Fungsi keuangan maksudnya adalah pasar modal memberikan kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh imbalan berupa bunga dari pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, asuransi. Asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung individu atau badan usaha kepada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi. Dalam hal asuransi, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang kinerjanya diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Nah, badan yang terkait dengan BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, dana pensiun ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Adanya dana pensiun memberikan manfaat bagi karyawan atau peserta dana pensiun untuk memperoleh penghasilan tertentu pada saat masa pensiun. Yang keempat, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, lembaga pembiayaan ini diantaranya yang pertama adalah perusahaan pembiayaan. Apa sih perusahaan pembiayaan itu? Jadi, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Apa sih perusahaan modal ventura itu? Jadi, perusahaan modal ventura adalah usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan investasi company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga,
Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Apa sih perusahaan pembiayaan infrastruktur itu? Jadi, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Yang terakhir adalah pegadaian. Apa sih pegadaian itu? Jadi, pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan barang bergerak. Jenis-jenis usaha pegadaian antara lain menyediakan jasa taksiran barang berharga, melayani jasa titipan barang berharga sehingga memberikan rasa aman, memberikan kredit atau pinjaman bagi karyawan yang berpenghasilan tetap, dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam menjalankan usaha tertentu. Sekian presentasi dari saya, semoga materinya mudah dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.